Pemirsa, Roy Suryo CS datang ke kantor Kemendikdasmen untuk bertanya tentang ijazah Gibran Rakabuming Raka. Namun rencana Roy Suryo CS kandas lantaran gagal bertemu dengan Wakil Mendikdasmen. Roy Suryo CS datang ke kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kedatangan mereka untuk bertanya tentang berkas ijazah Gibran Rakabuming Raka kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi Roy Suryo CS ini mempertanyakan keabsahan dokumen ijazah Gibran yang menyebut Gibran telah menyelesaikan pendidikan grade 12 di Australia tahun 2006. Tapi Roy Suryo CS kecewa mereka ini lantaran batal ditemui oleh Wakil Mendikdasmen. Atif Latiful Hayat disebut berhalangan dan tiba-tiba ada agenda penting di DPR. Kita akan diterima oleh Bapak Wakil Menteri yang sudah berjanji sejak kemarin, yaitu Bapak Profesor Alif Latiful Hayat, ya. Tapi apa yang terjadi, ya? Sampai di dalam kami mendapatkan keterangan dari Bapak Pak Ses Mendikmenjur, ya, Pak Dr. Eko Sulistyo dan Pak Anang dari Ketua PPID, bahwa Pak Wamen ingkar janji. Ya, Wamen tiba-tiba menyatakan ada acara di DPR. Ya, dan kami sempat akan langsung keluar tadi karena apa? Pernyataan yang ada pada Pak Dr. Eko Sulistyo dan juga Eko Susanto, makasih Mas Michael, dan Pak Anang PPD sama persis dengan pernyataan yang dulu pernah kami terima. Tapi ada hal yang sangat menarik. Jadi nanti akan didetailkan oleh Pak Rismon, tapi Pak Eko meralat pernyataannya yang terdahulu bahwa waktu itu ada Michael juga ya waktu itu, katanya Gibran itu ada 2 raport, yaitu raport kelas 10 dan kelas 11 dari pendidikannya di Orchard Park Secondary School. Itu artinya apa? Dia kelas 1 dan kelas 2 SMA. Kalau kelas 10 dan kelas 11 sesuai dengan data ini. Tadi diralat. Setelah dia mungkin juga mendengar, dia tahu bahwa faktanya dibuka juga oleh Profesor Zulfikar di Singapura bahwa Orchard Park Secondary School itu hanya SMP plus 1 tahun. Jadi Gibran itu pindah ke Singapura tuh SMP plus 1 tahun. Ya. Jadi dia hanya dapat kelas 1 SMA. Katanya ada sertifikat O level katanya. Jadi sertifikat O level itu sertifikat SMP plus 1 tahun. Faktanya, terus terang teman-teman semua nggak usah kecewa, ya, sama kekecewaannya dengan saya kami di dalam. Tidak ada satupun berkas yang ditunjukkan. Kami sangat kecewa, ya. Pejabat publik setingkat Wamen Dikdasmen berjanji kemarin kepada kita pukul 3 sore. Ya, dia yang berjanji, dia yang mengingkari. Itu sebuah kebiasaan di Republik ini, ya. Oleh karena itu kita menanti sampai besok ya jawaban ya atau tidak, bersedia atau tidak untuk menerima kami. Kalau tidak bersedia, apa jawabannya? Kalau bersedia kapan? Jadi kami tunggu ya kepada Wamen Dikdasmen Profesor Alif. Ya, itu Alif satu. Latiful. Ya. Poin yang kedua, ya. Dr. Eko Sulistyo pada pertemuan kami terakhir mengatakan bahwa Gibran mengambil 2 tahun di Orchard Park Secondary School yang disetarakan menjadi kelas 10 dan kelas 11. Dan hari ini dulu ya, terakhir kami bertemu 2 minggu yang lalu, dan sekarang dikoreksi menjadi kelas 9 dan kelas 10 alias kelas 1 SMA. Ya, setara dengan kelas 1 SMA. Artinya ya, pemahaman mereka kelas 2 dan kelas 3 SMA itu diambil di UTS Insearch kursus. Nggak bisa. Di dalam web arsip, ya, silabus UTS Insearch tahun 2006, ya, yang dikatakan Gibran menempuh kursus di sana, itu hanya ada 2 course, yaitu English course atau diploma. Dan Gibran katanya di sana menempuh diploma. Diploma itu D1, D2, D3. Bagaimana mungkin Ditjen Dikdasmen saat itu menyetarakan itu menjadi kelas 11 dan kelas 12? Pegiat media sosial Dr. Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa tengah menyusun penelitian terkait silsilah leluhur Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Penelitian dilakukan berdasarkan banyaknya rumor dan versi berbeda mengenai asal-usul Jokowi yang beredar di masyarakat selama bertahun-tahun. Pegiat media sosial Dr. Tifauziah Tiasuma atau yang dikenal Dr. Tifa tengah menyusun penelitian terkait silsilah leluhur Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo. Sebagai peneliti, Dr. Tifa memiliki tanggung jawab untuk mencari kebenaran dan menyajikan informasi faktual tentang banyaknya rumor dengan versi berbeda mengenai asal-usul Jokowi. Menurutnya, hal ini ia teliti demi kepentingan sejarah nasional. Penelitian ini menyangkut sosok seseorang. Yang seseorang itu tentu saja dilahirkan dari ayah, dari ibu, dia punya kakek, dia punya nenek, yang sangat penting ya menjadi bagian dari penelitian kultur, historis, dan budaya. Nah, kami itu Ibu bisa diam, Ibu bisa diam ya, supaya telinga Ibu bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan. Ya. Jadi penelitian ini tentu saja karena menyangkut jejak masa lalu seseorang, maka kita perlu tahu data otentik, data objektif ya dari bapak dan ibunya, dari kakek dan neneknya, dan seterusnya. Maka tidak saja makam, kami juga berkunjung ke rumah kediaman yang dikatakan disitulah Joko Widodo lahir, ari-arinya pun juga ditanam di situ. Kami pun juga berkunjung ke situ. Keren sekali itu. Untuk melakukan penelitian tersebut. Jadi tugas peneliti itu adalah menjawab pertanyaan. Selama belasan tahun kita mendengar rumors, kita mendengar banyak kabar-kabar, termasuk siapa sesungguhnya ayah Jokowi, ibunya Jokowi, siapa di mana sesungguhnya dia lahir. Karena banyak sekali versi, maka tugas kami sebagai peneliti menemukan kebenaran yang ada sehingga menjadi sejarah yang bagus bagi bangsa ini. Meski demikian, Tifa menegaskan penelitian tersebut masih dalam tahap awal, yakni pengumpulan data. Ia belum menyampaikan hipotesis atau kesimpulan sementara dari riset yang dilakukan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita tinggalkan dulu ya tentang berita ijazah dan silsilah. Kita ke informasi tentang makan bergizi gratis karena 46 orang siswa SMP Negeri 1 Lagu Boti Kabupaten Toba, Sumatera Utara ini kembali dikabarkan harus menjalani perawatan intensif di RSUD Porsea dan Rumah Sakit HKBP Balige akibat keracunan sayur dan semangka yang diduga basi dari program MBG. Kepanikan terjadi di SMP Negeri 1 Lagu Boti. 46 dari total 641 siswa keracunan usai menyantap menu program makanan bergizi gratis. Menu sayuran dan semangka diduga basi dan menimbulkan bau tak sedap. Puluhan siswa mengalami gejala muntah, nyeri tenggorokan, dan sakit kepala. 30 siswa terpaksa dilarikan ke RSUD Porsea dan 16 lainnya ke RS HKBP Balige. Sayur sama semangkanya agak gitu rasanya. Ada rasa basinya. Lauknya seperti apa tadi? Kalau lauknya biasa. Sudah, jadi dari buahnya aja tadi. Sejumlah siswa yang mengalami kondisi cukup parah masih dalam perawatan tim medis rumah sakit. Dari Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Aris Fernando Manalu iNews melaporkan. Sementara itu 350 paket makan bergizi gratis di SMP Negeri 3 Medan ditolak. Ratusan paket-paket makanan ini ditolak lantaran lauk ayam di dalam paket itu mengeluarkan bau yang tidak sedap sehingga khawatir ini tidak layak konsumsi. Ratusan paket makan bergizi gratis ditolak di SMP Negeri 3 Medan di Jalan Pelajar Medan, Sumatera Utara. Penolakan diketahui lantaran lauk berupa ayam goreng mengeluarkan aroma tak sedap. Pihak sekolah menyebut kejadian baru pertama kali terjadi dan merupakan kekeliruan dari pihak dapur MBG yang diduga masih baru. Pihak dapur MBG langsung mengganti menu makanan yang sebelumnya sudah dikirim ke sekolah dengan makanan lain. Nasi bukan basi, cuma ayamnya agak berbau dan kita prediksi kurang layak dikonsumsi, itu aja. Kemudian kita konfirmasi dapur dan dapur langsung menggantinya dengan makanan kering.
Pihak sekolah berharap kedepannya tidak terjadi lagi kejadian serupa. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution News melaporkan.